Dulu Ina pertama kali apa ya? Ya kenal laki-laki atau pacar gitu ya. Waktu SMA, nah waktu pacarnya SMA, tapi waktu SMP ya udah suka-suka gitu, tapi nggak sempet pacaran, cuma suka sama kakak kelas, itu biasa kan ngomong sama temen, wah kakak kelasnya cakep gitu. Tapi waktu SMA tuh Ina pacaran sama ada anak sekolahan juga, satu kelas, satu sekolah tapi beda kelas gitu. Terus ya nama saya Inneke Koesherawati dan itu nama kecil saya bisa dipanggil Ine atau Inneke. Inneke Koesherawati itu bisa dibilang nama komersial ya, bisa dibilang itu. Terus Ina lahir di Jakarta tanggal 13 Desember. Terus Ina anak kelima dari 6 bersaudara. Lima perempuan, satunya laki-laki cuma satu. Gitu nama papa Ina ya, almarhum Heri Koesherbimin. Kalau nama mama Ina Leni. Mereka tuh kalau papa Ina dia kerja dulunya waktu semasa hidupnya kerja di CCTV untuk pengaman bank-bank gitu. Kalau mama Ina sendiri dia sebagai ibu rumah tangga. Dulu karena Ina masih kecilnya tinggal di Bandung, jadi Ina SD-nya tuh di SD Santo Yusuf Bandung. Nah terus dulu waktu masih di SD tuh kan sering dipanggil bule. Kadang-kadang suka pulang nangis gitu ke rumah sama mama ngadu. Ma ini dikatain bule, gini kata mama ya biarin aja gitu, biarin mereka mungkin aja sirik atau gimana. Terus ya udah, terus pengalaman yang menarik buat ini waktu di SD ya. Dulu kan kita jualan, mamah jualan es. Terus jadi kalau misalkan kebetulan warungnya itu dekat tempat Ina sekolah waktu SD. Jadi waktu kamu pergi sekolah nih mama suka, Ina bawain es gitu buat ke warung situ, pulangnya nanti Ina ambil lagi. Tuh kalau paling senang Ina kalau misalkan esnya habis tuh paling senang karena kan ada cerita ke mama. Mah esnya habis nih mah, terus dapat segini itu seneng banget. Tapi kadang-kadang waktu pertama kali malu gitu bawanya. Karena terus Ina pikir-pikir lagi kenapa malu, terus akhirnya ya namanya masih anak kecil ya. Ya udah buat senang-senang aja. Jualan dulu juga sering dikatain, alah si bule jualan es, alah si bule jualan es, bos saya nyebelin banget gitu. Tapi ya udahlah gitu, lama-lama juga hilang. Iya, pertama dulu dendam sama anak-anak sekolah. Biasanya kan waktu SD tuh ada kakak kelas gitu ya. Dendam sama kakak kelasnya gara-gara ngatain Ina bule-bule gitu, dendam Ina. Kesal sendiri. Terus waktu itu mama nawarin belajar karate. Pikiran Ina bukan pikiran mau jaga diri apa gimana, mau ngebalas kakak kelas aja. Cuma pas udah belajar karate-karate gitu, tetap aja Ina nggak bisa. Pas Ina lihat kakak kelas Ina kan gede-gede semua badannya tuh laki-laki apalagi. Ya udah akhirnya Ina tutup kuping aja, mau dia ngatain apa aja terserah deh, bodo amat. Terus akhirnya Ina nggak bisa, memang Ina nggak niat ke karate gitu loh. Ya bisa, cuma segitu aja belajar, ya udah berhenti lagi. Permainan yang dulu waktu masih kecil Ina senengin ya, itu biasa kalau perempuan kan ada mainan karet gitu. Main karet paling seneng sama teman-teman gitu. Terus ya rasa hubungannya sama Ina sekarang ini nggak ada ya. Itu dulu karena permainan anak kecil aja, main apalagi main gundu. Kadang-kadang suka campur sama laki-laki gitu loh. Dulu Ina masih kecilnya. Terus teman Ina masih kecil tuh jarang, perempuannya jarang. Kebanyakan laki-laki semua. Perempuannya ada beberapa lah gitu. Kalau main karet baru sama perempuan, kalau main gundu sama laki-laki, kadang-kadang main layangan sama kakak Ina. Jadi mainan yang Ina mainin kadang-kadang mainan anak laki-laki semua. Cita-cita Ina dulu sebenarnya jadi dokter. Kenapa? Karena dulu kalau misalkan Ina sakit gitu dibawa ke dokter, ke rumah sakit ya, Ina senang karena dokter suka pakai apa namanya tuh yang buat ngobatin ya. Itu senang banget karena Ina pikir wah enak banget kalau Ina misalkan Ina sendiri Ina ngobatin orang, terus nulis resep. Dulu kayak enak banget ngeliat dokter kayak gitu. Cuma sekarang ini ya hilang semua, udah nggak ada lagi pikiran mau jadi dokter apa gimana. Itu mungkin karena masih pikiran masih anak kecil kali ya. Jadi pikirannya itu yang enak-enak, dia pikir jadi dokter tuh enak. Ya nggak taunya kan jadi dokter itu kan perlu sekolah apa. Dulu sih masih kecil pikirannya
wah enak nih bisa nyembuhin orang. Jadi kalau mama Ina sakit nanti Ina aja nyembuhin, nggak usah ke rumah sakit gitu. Pikirannya segitu dulu. Ina SMP dulu di SMP 27 Duren Sawit. Terus SMA-nya di PSKD 2. Terus teman dekat ini tuh ada kalau waktu di SD tuh namanya Intan. Teman dekat Ina kalau Ina kemana-mana gitu. Terus ya waktu SMP, waktu SMA juga rapot ya ada juga sih yang merah. Apalagi waktu di SMA tuh rapot terus terang banyak merahnya karena ini sering bolos sekolah kan. Dulu gara-gara dulu kan waktu Ina terjun ke sinetron ke film kan SMA. Jadi banyak bolosnya gara-gara syuting. Di situ banyak rapot kadang-kadang ya namanya orang tua pasti marah kan. Yang penting buat dia belajar nomor satu gitu loh. Akhirnya ya belajar juga ya kegiatan lain juga. Marah sih setiap mama dapat ya setiap ini dapat rapot merah pasti marah pasti. Dulu sebenarnya dari SMP ini udah terjun tapi ke foto model gitu. Ini waktu itu SMP ikut pemilihan gadis sampul tahun 90. Terus dari situ pas SMA-nya Ina full di film gitu SMA pas terjun pertama kali ke film. Ya terus ya itulah karena banyak bolos gitu ya. Guru juga sempat marah gitu maksudnya kok sering bolos gini terus tapi sebenarnya sih ini sering dimarahin guru cuma kadang-kadang teman-teman ini tuh nganggap ini tuh diistimewakan oleh mereka gitu. Sebenarnya enggak, kita semua sama aja gitu loh. Karena kita sama-sama murid, cuma bedanya saya dulu pernah main film gitu kan. Buat mereka ya karena salah satu muridnya itu ada pemain film, jadi buat mereka nggak tahu ya ada sedikit kebanggaan aja. Jadi mereka suka nanya film tuh gimana apa gimana. Tapi mungkin teman-teman ngelihatnya itu diistimewakan padahal enggak sama aja gitu. Ya reaksi teman-teman juga waktu saya main film sempat kaget gitu. Loh kok mau aja main film kayak gitu, ini itu gitu. Terus ada salah satu sahabat Ina ajak aja nih, Ina biar tahu dia cara pembikinan film tuh kayak gimana gitu. Ina ajak. Jadi pas waktu apa film ini diputar, dia udah tahu. Oh, waktu syutingnya gini, nah jadinya kayak begini. Jadi dia udah tahu gitu loh. Dia tahu kalau ini tuh syutingnya gimana, gimana gitu tahu. Jadi dia nggak punya pikiran yang gimana-gimana gitu. SMA ini tamat sih tamat. Terus Ina nggak ngelanjutin kuliah. Sebenarnya sih penting, cuma ya udah keenakan syuting ya. Jadi ada sih kepikiran untuk kuliah lagi ada. Cuma Ina pikir nanti dulu gitu loh. Selesai syutingnya dulu, baru Ina kuliah. Karena kalau misalkan Ina kuliah sambil syuting, ntar kejadiannya takut kayak SMA lagi gitu loh. Takut keganggu lagi konsentrasinya. Jadi kalau misalnya memang Ina udah buletin Ina nggak mau ke sinetron lagi, Ina belajar, Ina kuliah. Dulu Ina pertama kali apa ya, ya kenal laki-laki atau pacar gitu ya. Waktu SMA, nah waktu pacarnya SMA, tapi waktu SMP ya udah suka-suka gitu, tapi nggak sempet pacaran, cuma suka sama kakak kelas, itu biasa kan ngomong sama temen, wah kakak kelasnya cakep gitu. Tapi waktu SMA tuh Ina pacaran sama ada anak sekolahan juga, satu kelas, satu sekolah tapi beda kelas gitu. Terus ya masih pacaran-pacaran anak-anak segitulah kalau di sekolah kayaknya senang gitu kalau masuk sekolah kalau ada dia, oh senang banget bukannya ke sekolah bukan mau belajar tapi buat ini juga sih buat pacu ini ya jadi sering masuk sekolah kalau bolos sayang gitu takut pacarnya nggak ngelihat kita sehari kan sayang. Terus ya dulu waktu pacar ini ngapelin ya orang tua ini sih ya sempat ini juga sih sempat nanya-nanya gitu maksudnya masih kecil kok udah suruh pacaran-pacaran gitu cuma ya mau bilang apa anaknya memang mau bandel sih maksudnya ya akhirnya orang tua yang penting hati-hati gitu lah. Orang tua tuh selalu ngawasin siapa yang kenal sama anaknya terus kalau kita mau pergi juga dia selalu nanya pergi kemana apa-apa ya inilah super ketat ditanya-tanya terus gitu ya sempet waktu itu cowoknya juga kalau mau ke rumah takut gitu sama Papa Ina sekarang Papa Ina ya gitu maksudnya ya jahat sih enggak cuma agak ketat. Frustasi ya dulu ini pernah frustasi bisa dibilang apa ya stres ya atau gimana gitu ya
Itu sebabnya karena Papa Ina meninggal. Karena di keluarga Ina kan baru beliau aja meninggal. Jadi buat Ina kayaknya kehilangan banget gitu loh. Terus waktu itu Ina lagi syuting kan, syuting salah satu sinetron. Di situ sempat drop, sempat badan Ina juga sempat turun, terus sempat acting juga keganggu semua kan, gara-gara masih mikirin beliau kan ya. Terus ya udah, tapi karena kru-krunya dan pemain-pemainnya itu baik, jadi mereka berusaha menghibur Ina gitu supaya Ina ngelupain, ya ngelupain sih nggak, tapi menghilangkan ya supaya nggak terlalu stres aja, nggak terlalu frustasi banget gitu loh. Ya buat Ina itu kejadian yang paling berat banget untuk kehilangan papa.